Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afik Priani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Cucu Lailaisari MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cibogo. Di sesi wawancara ini, kami akan bahas modul di 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di pendidikan guru penggerak ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu ya. Tetap semangat. Ya. Begini Bu, di sesi wawancara ini nanti saya akan mewawancari Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu Ibu saat bekerja ya Bu ya. Tidak apa-apa, ini kan merupakan salah satu tugas saya juga sebagai kepala sekolah yang harus memfasilitasi guru hebatnya untuk menyelesaikan program PGP ini. Siap Ibu. Jadi begini Bu, mungkin di sekolah kita ini pasti Ibu sudah sering atau mungkin banyak menangani yang namanya kasus-kasus ya Bu ya. Apakah itu kasus yang termasuk bujukan moral ataupun mungkin dilema etika. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan agar saya lebih memahami lagi tentang modul ini Bu. Iya, silakan. Ya, baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, selama ini bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin termasuk dilema etika ataupun mungkin rujukan moral? Iya, baik. Jadi sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin di suatu lembaga, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi, berbagai masalah ya, berbagai kasus. Tetapi sebagai pemimpin kita harus bisa bagaimana supaya kebijakan kita itu tidak terlalu besar risikonya. Jadi ketika mengambil kebijakan itu, kita harus tahu dulu ini resikonya bagaimana, baik buruknya seperti apa yang terdampak oleh kebijakan ini. Jadi kita harus berhati-hati. Apakah itu merupakan kasus yang berupa bujukan moral atau kasus-kasus yang menyangkut dilema etika gitu. Ya, jadi harus tahu ya Bu dulu apa namanya kasus ini termasuk kasusnya apa dulu gitu ya. Kemudian kasusnya kasus apa, kebijakan apa yang akan kita keluarkan, dampaknya nanti seperti apa, resiko baik buruknya seperti apa, apakah ini sebagai penyelesaian merupakan solusi atau bahkan menimbulkan masalah baru. Jadi kita harus meminimalisir risiko buruknya gitu. Setiap kebijakan pasti ada baik buruknya oleh berbagai pihak ya. Satu pihak diuntungkan atau merasa oh ini tepat kebijakan ini untuk saya, tapi mungkin ada lain pihak yang justru dirugikan dengan kebijakan ini. Nah, ini tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi ada juga kebijakan dari seseorang pemimpin itu supaya bisa meminimalisir risiko, bisa berterima, dan ini merupakan solusi gitu. Iya. Jadi meminimalisir permasalahan gitu ya Bu. Iya. Kalau seandainya mungkin permasalahannya kecil, kita kecilkan Iya. gitu. Besar juga kita jadi kecilkan seperti itu. Baik Bu, ini pertanyaan lagi nih ya Bu. Selama ini nih bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang berat sih ya, berat untuk memutuskan suatu kebijakan berdasarkan kebajikan di mana dua-duanya mempunyai kepentingan yang sama dan dianggap semuanya juga baik gitu. Contoh begini,
guru harus datang pagi-pagi, misalnya ya. Sebelum anak-anak datang itu guru harus sudah ada di sekolah menyambut siswa dan sebagainya. Sementara ada guru misalnya yang kesiangan karena beralasan apakah anaknya sakit, orang tuanya sakit misalnya. Nah itu merupakan dilema ya, karena semuanya juga baik. Satu sisi baik untuk anak-anak, dibutuhkan guru, dibutuhkan di sekolah, tapi di sisi lain guru itu berperan, ada yang sebagai ayah, ada yang sebagai ibu, ada yang sebagai anak bagi orang tuanya. Sementara orang tuanya misalnya membutuhkan guru tersebut dan tidak bisa diwakilkan. Nah itu merupakan dilema yang sama-sama baik gitu. Bagaimana saya mengelola itu? Mengelola itu ya sebisa mungkin, apakah dengan mengatur jadwal, mereschedule, harusnya saya mengurus orang tua jam sekian, kemudian yang mengurus anak harusnya jam sekian, itu bisa diatur dengan penjadwalan ulang. Atau bisa juga kita saling bekerja sama dengan guru yang lain untuk mengisi kekosongan. Misalnya ketika saya, ibu misalnya ya harus hadir hari Selasa itu pagi-pagi, ternyata hari Selasa ini ibu berhalangan karena misalnya orang tua sakit atau anak yang sakit atau suami misalnya, otomatis ibu tidak bisa hadir ke sini lebih awal. Ibu bisa janjian dengan temannya, misalnya tolong dong hari Selasa, misalnya ibu dengan Ibu Endang, misalnya Ibu Endang yang datang pagi-pagi, nanti jadwal Ibu Endang saya ganti di hari yang lain. Itu kan solusi sebetulnya dan tidak merugikan siapapun. Iya betul. Seperti itu. Iya. Jadi ya memang guru kadang juga tidak selalu bisa mungkin standby ya sesuai jadwal, sesuai yang kita inginkan. Tapi itu kan hanya rencana ya, kita menjadwal hanya rencana, tapi ternyata tiba-tiba misalnya ada yang sakit atau ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan, itu kan juga kita harus ada di situ gitu. Iya. Baik Bu, nah mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus dilema kita? Ya itu tadi kalau contohnya seperti itu, tadi kan kita sudah mengatur jadwal oleh kurikulum, diatur jadwalnya, siapa aja, hari apa, harus bagaimana. Nah ketika tidak bisa, itu ada siap rolling dengan temannya, saling mengisi kekosongan, itu bisa seperti itu kalau kasusnya seperti itu. Jadi saling mengisi kekosongan ya, kayak seperti tadi diumpamakan seandainya saya hari Selasa mungkin tidak bisa piket, bisa diwakilkan tukaran dengan temannya. Ya. Berarti kan tidak merugikan. Yang penting ada orang pada saat itu, pada saat jadwal ibu atau pada saat jadwal Ibu Endang tadi. Baik Bu, untuk selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Langkah yang efektif itu adalah komunikasi yang baik. Segala sesuatu juga harus dikomunikasikan supaya tidak ada suudzon gitu ya. Misalnya saya menjudge Bu Apik tidak konsisten, tidak tanggung jawab dengan tugasnya, itu kan satu pihak saya. Padahal Bu Apik ada kepentingan yang memang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah kita hanya butuh komunikasi saja sebetulnya, dan pimpinan dengan bijak memberikan solusi. Bu, gimana ya hari ini saya tidak, ini kan bisa komunikasi dengan saya. Oh Ibu nggak apa-apa, kalau Ibu tidak bisa hari itu, Ibu bisa gantian dengan temannya. Itu kan masalah beres. Jadi ketika ada masalah kecil kita anggap tidak ada masalah, ketika masalah itu besar kita kecilkan, seperti itu. Kan menjadi tidak masalah kan, padahal tadinya mungkin masalah nih. Aduh gimana nih, saya jadwal harus datang pagi sementara ini. Itu yang dilema itu sebetulnya ada pada diri guru itu. Tetapi ketika dilema itu dikomunikasikan ke pimpinan, kita bisa memberi solusi yang insya Allah itu lebih bijak gitu, solusi yang bijak. Toh resikonya kan nggak ada ya, nggak ada resiko bagi ibu, resiko bagi Bu Endang misalnya kan tidak ada gitu. Tetapi semua bisa berjalan dengan lancar. Nah ini dengan komunikasi, dengan kita ngumpul dengan tim kurikulum, gimana ini jadwal ini
siapa aja yang tidak bisa hadir, siapa yang menggantikan, itu kan bisa dikomunikasikan gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya Bu, Iya, dalam iya. menyelesaikan masalah Iya. seperti itu. Jadi jangan dipendam Iya. atau Sudah seudon ya, sudah negatif thinking. Iya. Saya mah nggak bilang ke kepala sekolah mau kabur aja, kepala sekolah juga nggak akan tahu. Itu kan sudah negatif thinking terhadap Iya, kepala iya. sekolah. Padahal kalau dikomunikasikan, mungkin kepala sekolah bisa memberi solusi yang baik bagi Iya. semua gitu ya, tidak menekan, tidak merugikan. Nah itulah pengambilan keputusan dengan kebajikan itu supaya bijak gitu ya. Iya, betul. Iya. Jadi ini Bu, mungkin hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya gitu apa aja gitu? Dilema etika kan tadi hanya satu contoh saja ya. Iya. Ketika guru misalnya tidak bisa hadir di kelas, bagaimana solusinya? Sementara dia juga punya kepentingan. Masih banyak dilema etika yang lainnya. Iya. Misalnya dengan siswa yang seharusnya dia belum layak untuk naik tingkat misalnya, tetapi harus naik. Nah ini kan imbasnya tadi bagaimana kepentingan, kalau guru ya, kepentingan guru dengan sekolah. Kalau yang misalnya dilema tadi yang anak yang seadanya tapi harus meningkat juga, itu kan kepentingan siswanya juga dengan sekolah juga. Iya. Ketika ini kenapa anak tidak naik tingkat, bagaimana sekolah, bagaimana gurunya, itu kan kembali lagi. Iya. Sementara ada juga anak yang ya anaknya seadanya begitu gitu kan, itu kan jadi dilema gitu. Iya. Mereka juga punya kepentingan, masa sih mau 3 tahun 6 tahun di sekolah, itu kan juga tidak. Makanya alhamdulillah dengan kurikulum Merdeka ini kan kita ada solusi gitu. Nah tadi pun sama, ketika guru punya kepentingan, sekolah juga punya kepentingan, kan imbasnya ke guru dan ke sekolah. Itu yang harus dipertimbangkan. Iya. Bagaimana guru itu bisa menjalankan perannya tadi, jika ada kepentingan sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, bagi orang tuanya. Tapi sekolah juga punya kepentingan bahwa guru itu dibutuhkan saat ini jam segini di sekolah. Iya. Nah itulah yang menjadi hambatan, itu dua kepentingan yang saling tarik menarik. Iya. Gitu. Iya. Makanya ada komunikasi itu. Iya, jadi semua itu memang untuk peserta didik gitu ya Bu. Iya, Iya. kita kan memperhatikan peserta didik, bukan saya sebagai kepala sekolah, bukan orang lain juga, tapi yang kita utamakan adalah peserta didik. Gitu. Iya. Ketika gurunya tidak ada, peserta didiknya bagaimana? Kan kita orientasinya ke peserta didik. Yang penting ada yang mengisi kekosongan itu, gitu. Ada yang menghandle. Iya. Ini nih Bu, apakah Ibu nih memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah mungkin apakah Ibu langsung menyelesaikan penyelesaian tersebut saat itu juga ya, gitu, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, mungkin bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Nah, kalau untuk penyelesaiannya saya bisa langsung, bisa juga biasanya saya menuliskan kejadian-kejadian, hal-hal yang terjadi sehari-hari. Oh ini begini, saya catat. Misalnya ini akan menjadi bahan refleksi, bahan evaluasi, dan nanti disampaikan misalnya di saat briefing bersama. Kita kan ada briefing bulanan ya, sebagai refleksi. Itu biasanya saya mencatat hal-hal apa saja yang harus disampaikan pada saat refleksi itu, dari kejadian yang terjadi dalam 1 bulan ini. Misalnya ketika ini piket siapa nih hari Selasa, kok ada 2 orang misalnya ya, saya tulis misalnya piket harus ditingkatkan lagi, misalnya seperti itu. Terus ketika penyambutan, misalnya baru datang 1 orang ya, saya tulis di penyambutan kurang. Ketika istirahat, misalnya saya keliling, kemudian anaknya tidak tertib atau sampah berserakan, itu saya tulis.
itu menjadi bahan evaluasi nanti, refleksi. Nah, ketika 1 bulanan dievaluasi itu saya kumpulkan banyak hal, misalnya saya sampaikan kemarin itu ada hal-hal ABC misalnya yang kurang efektif, berarti kita harus tingkatkan. Kemudian jika ada masalah, sok masalahnya apa, komunikasikan. Misalnya, Bu, saya mah tidak bisa datang pagi karena punya pasien, misalnya orang tuanya yang sudah uzur ya, misalnya itu kan dikomunikasikan gitu. Apakah kurang banyak orangnya misalnya ya? Apakah kurang banyak orang sehingga tidak terhandle misalnya ketika tidak tertib gitu, berarti solusinya harus nambah orang. Ketika tidak bisa datang pagi, kenapa nih tidak bisa datang paginya? Apakah jalannya, apakah kendala di rumah? Nah itu apa solusinya? Nah itu kan dengan ngobrol, dengan komunikasi, mudah-mudahan kita bisa mencari solusi bersama-sama. Ya, jadi apapun masalahnya itu yang penting kan komunikasi seperti itu ya. Iya, komunikasi yang memberdayakan. Iya. Jadi Ibu berarti ada jadwal ya Bu, misalkan 1 bulan ini, misalkan sekarang bulan Februari, berarti ini kejadian bulan kemarin gitu, tulis apa namanya sebagai buat apa referensi, apa namanya refleksi. Nanti disampaikan misalkan di bulan Februari itu kalau seandainya permasalahan apa mungkin ya sehari-hari mungkin ya Bu ya. Iya, dari keseharian itu diambil, dicatat. Jadi kalau seandainya ada masalah kecil juga mungkin bisa langsung itu ya Bu, diselesaikan mungkin. Bisa. Ya. Tidak harus menunggu 1 bulan. Bisa saja begitu kejadian. Saya lihat misalnya kenapa begitu, saya minta dulu konfirmasi misalnya dengan kurikulum atau apa atau pembina ya terkait kegiatan-kegiatan keseharian. Saya minta dulu, tidak langsung ini salah, harusnya begini, enggak. Ini kenapa begini? Oh iya Bu, tadinya itu sudah begini-begini tapi ada kendala, makanya diganti caranya misalnya ya di hal-hal lain gitu. Saya tampung dulu, oh begitu, apa akar masalahnya, gimana kalau alternatif A nggak jalan, gimana kalau alternatif B. Setelah ketika semua alternatif tidak bisa, ya kita ngobrol lagi, panggil beberapa orang terkait. Ketika itu tidak bisa berjalan gitu. Jadi keputusannya bukan keputusan pribadi. Jadi keputusan bersama gitu ya. Keputusannya keputusan yang bisa berterima bersama dan merupakan standar lembaga kita gitu. Bukan unsur pribadi yang ditonjolkan. Baik Bu, mungkin nih adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini? Banyak sekali orang-orang yang pihak-pihak yang membantu saya dalam bagaimana mengambil kebijakan yang tepat bisa diterima oleh semua, itu otomatis oleh tim ya. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena ini rumah kita, lembaga kita yang harus kita perjuangkan bersama dan pertanggungjawabkan bersama. Ketika saya mengambil keputusan secara pribadi, berarti pertanggungjawabannya ke saya pribadi. Tapi ketika pertanggungjawaban ini kita ambil bersama dan disepakati bersama, berarti itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena ini bukan perusahaan sendiri, bukan keluarga saya sendiri, tapi ini adalah keluarga besar kita. Jadi apapun yang terjadi harus kita ketahui, harus kita pertanggungjawabkan bersama. Jadi keputusan itu bersama lah gitu ya Bu ya. Jadi faktor-faktor yang yang mendukung, mungkin ada wakil kepala sekolah gitu, atau mungkin penjab yang lain gitu, atau guru-guru yang terkait, atau mungkin kalau seandainya ada peserta didik yang ini juga mungkin bisa ya Bu ya. Bisa. Jadi kita lihat dulu kasusnya apa. Ketika berhubungan dengan akademik, berarti saya berkoordinasi dengan PKS akademik. Ketika berhubungan dengan siswa, itu dengan kesiswaan. Ketika di kesiswaan juga, ini Bu urusannya dengan wali kelas atau BK, maka ya pihak-pihak itu juga harus kita ajak komunikasi supaya
berbasis data dan apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana efektivitasnya, hasilnya seperti apa. Saya tidak bisa jalan sendiri karena saya kan tidak mungkin memegang semua itu di otak saya gitu. Jadi ada wakil-wakil yang sesuai urusannya gitu. Jadi kita tim kerja. Alhamdulillah tim kita juga sangat mendukung sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Selalu memberikan masukan-masukan yang positif tentunya untuk SMP 1 Cibubur. Iya, alhamdulillah sudah prosedurnya sudah benar. Iya. Tinggal bagaimana kita konsisten dalam menjalankannya gitu. Kadang-kadang prosedurnya sudah benar tapi kurang konsisten, misalnya sudah aja, setelah itu sudah menyerah gitu, mudah menyerah. Baik Bu, nih dari semua yang Ibu telah sampaikan tadi nih, nah mungkin pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan khususnya dalam dilema etika ini Bu? Ini kan pelajaran bagi saya dan juga bagi Ibu ya, sebagai calon guru penggerak yang notabene menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dari sebelum jam 7 mungkin sampai jam 3 itu adalah seluruhnya kita terpusat kepada siswa. Apapun yang kita lakukan itu bertujuan dalam memperbaiki kualitas pembelajaran, kualitas pelayanan kepada siswa. Itu tujuan kita, bukan saya ingin dinilai pimpinan supaya saya bagus gitu, atau sebagai pemimpin saya juga misalnya kepala sekolah hanya sekedar sok bereskin oleh kurikulum, oleh kesiswaan, kan tidak begitu gitu. Jadi kita semua adalah punya integritas dan konsisten bahwa ini semua adalah untuk kepentingan murid. Apapun kebijakan yang saya ambil itu mengutamakan kepentingan murid. Tidak ada unsur pribadi, apalagi intimidasi atau punya ego pribadi, atau saya si ibu ini mah begini karena tidak baik dengan saya apapun salah sedikit jadi masalah. Ternyata kepada yang lain bukan itu kan. Jadi kita atas nama kepentingan siswa dan pelayanan di sekolah ini. Karena masing-masing dari kita itu adalah pemimpin pembelajaran. Saya pemimpin pembelajaran untuk seluruh sekolah ini. Bapak Ibu guru adalah pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing. Jadi kita harus menyamakan persepsi bahwa yang kita lakukan itu untuk siswa kita. Ketika saya meminta harus datang pagi menyambut siswa, untungnya buat saya apa? Nggak ada kan? Kepentingan untuk sayanya nggak ada. Ini semata-mata untuk kepentingan siswa kita. Itu saja. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah ini adalah untuk kepentingan murid ya, agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya gitu ya. Untuk kesejahteraannya gitu ya, psikologisnya. Apapun yang dilakukan guru, bagi guru mah kan nggak ngajar juga nggak apa-apa. Belajar terus juga apa sih konsekuensinya, tapi kan itu semua dilakukan untuk anak-anak kita. Baik Bu, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Alhamdulillah saya mendapat pencerahan, pengetahuan lagi dari Ibu. Mohon maaf sekali ini tadi sudah mengganggu waktunya lagi. Ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Justru saya ingin banyak sharing dengan guru-guru ya, supaya saya juga belajar dari program guru penggerak ini gitu. Kita saling belajar dari pengalaman yang sudah kita lakukan, karena pengalaman itu adalah pelajaran yang terbaik bagi kita. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya atas sama-sama. Semangat ya, sukses. Sukses.
Baiklah, itu adalah rangkaian percakapan kami, saya bersama beliau, Ibu Cucu Laila Sari, MPD, pada sesi wawancara di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Priyani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cibogo, Kabupaten Subang. Di sesi wawancara ini, saya bersama Ibu Dian Saryati, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada di modul 3.1 di pendidikan guru penggerak. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu Afi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa ada Bu Afi. Alhamdulillah ya Bu ya. Mohon maaf sekali saya sudah mengganggu waktu kerjanya. Apa, ayo. Begini Bu, di sesi wawancara ini nanti saya akan bertanya-tanya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Ibu di sini ya. Ya, jadi begini Bu, tentunya Ibu sebagai kepala sekolah pasti sering menghadapi yang namanya permasalahan-permasalahan di sekolah ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, nih bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Oke, memang ternyata setelah menjadi kepala sekolah, materi yang pernah didapatkan dulu tentang dilema etika dan rujukan moral itu baru kepake sekarang kayaknya ya. Karena ternyata di lapangan itu banyak sekali ya kasus-kasus yang kita harus bisa milah gitu ya. Ini kira-kira dilema etika atau rujukan moral. Jadi biasanya kalau saya ketika menemukan sebuah kasus, saya pahami dulu ini kasusnya bagaimana. Kemudian sebelum mengambil keputusan, saya timbang-timbang dulu gitu. Kalau misalnya saya ngambil sikap A bagaimana, sikap B bagaimana. Kalau misalnya ternyata ini antara benar dan benar, berarti itu dilema etika. Gitu. Tapi kalau ini benar salah, berarti saya harus mengambil keputusan rujukan moral ya. Gitu ya. Nah ini saya akan timbang-timbang dulu gitu ya. Timbang-timbang ketika kalau misalnya mengambil keputusan A, ini nanti akan bagaimana, efeknya atau dampaknya. Kemudian kalau misalnya saya ambil yang B atau yang lainnya, efeknya akan bagaimana. Yang pasti bahwa saya akan mengambil resiko yang paling kecil, tapi menyelesaikan masalah yang ada dan mengambil manfaat yang banyak dari sana. Jadi ketika menghadapi masalah itu perlu dipertimbangkan dulu ya Bu, sebelum kita mengambil keputusan. Pahami dulu ya masalahnya, ini apa nih sebenarnya gitu ya. Ini tentang dilema etika atau rujukan moral ya. Kalau misalnya ini benar-benar berarti apapun pilihan yang saya putuskan nanti gitu ya, artinya benar gitu ya. Benar secara apa, nah itu nanti kita timbang gitu ya. Efeknya nanti akan bagaimana dan jangka panjangnya akan bagaimana, tapi kemudian kasusnya bisa diselesaikan enggak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata ini rujukan moral, nah berarti harus siap-siap ya. Karena ternyata ada yang salah di situ, yang ternyata misalnya kalaupun itu kita ambil, berarti kita harus siap nanggung resikonya kan. Jadi dipahami dulu betul-betul masalahnya. Terus kalau selama ini nih, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Kalau misalnya untuk mengambil keputusan, kalau misalnya ini tentang sekolah ya, biasanya saya tidak ambil keputusan sendiri gitu. Biasanya saya ngajak diskusi atau musyawarah dengan para kasep ya. Kalau memang untuk kasusnya berat gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kasusnya ini mengenai tentang sekolah, kebijakan sekolah, biasanya saya tidak mengambil keputusan sendiri,
tapi saya ngajak diskusi para kasek ya. Jadi di sana baru kita nanti sama-sama mencari penyelesaian yang paling baik untuk sekolah. Tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus kecil, biasanya saya langsung gitu ya, langsung putuskan, meskipun tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang saya ambil, bagaimana caranya kasus-kasus ini diputuskan dengan sangat baik, dengan kalau kata orang Sunda mah ini ya, launa benang, caina herang gitu. Artinya kasusnya terselesaikan, tapi tidak membuat riak-riak yang banyak gitu. Ya, jadi kalau seandainya ada kasus besar, berarti perlu kolaborasi dengan harus seperti itu. Terus kalau seandainya ada kasus-kasus yang kecil, bisa aku langsung diselesaikan saat itu juga lebih mulia. Yang saya tangkap seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk kasus ya. Jadi yang pertama biasanya kalau ada kasus, saya pahami dulu, pelajari dulu, ini kasusnya gimana sih, sebetulnya kayak gimana sih gitu. Terus kalau misalnya diperlukan, saya nyari info-info tambahan. Artinya ketika misalnya kasus itu datang, informasi datang, saya cek dulu, ini benar nggak kayak begini gitu. Jadi silang ya, saya cek, cross check dulu, ulang itu informasinya benar nggak kayak begini, benar nggak kasusnya begini gitu ya. Nah dari sana saya buat beberapa pertimbangan untuk menyelesaikan kasus itu. Tapi biasanya kalau saya gitu, saya pribadi gitu ya, jarang saya memutuskan langsung sendiri ketika kasusnya besar. Saya pasti minta pendapat orang lain. Kalau yang paling sering itu yang di rumah ya, itu yang paling sering saya ajak diskusi gitu, karena memang betul sama-sama bergerak di bidang pendidikan gitu, jadi dia juga paham gitu ya. Nah terus kalau misalnya menyangkut sekolah, ya saya ajak tetap wakasek gitu ya, dan mungkin beberapa guru senior gitu ya. Jadi setelah saya paham masalahnya, saya cross check informasinya, kemudian saya buat beberapa alternatif pemecahan masalah, kemudian saya coba musyawarah ya, diskusi kolaboratif dengan stakeholder yang ada yang terkait dengan kasus itu. Baru nanti setelah ada masukan-masukan, nah saya baru buat keputusan. Jadi jarang ya langsung mutusin tok gitu, apalagi tentang kebijakan-kebijakan yang besar yang menyangkut sekolah. Iya. Nah kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama tentang dilema etika itu? Ya, komunikasi, kolaboratif. Itu ya paling ini. Jadi yang pertama komunikasi, ketika ada masalah kasus gitu ya. Nah intinya kan masalah komunikasi ya. Kalau misalnya kita bisa mengkomunikasikan kasusnya dengan baik gitu ya. Contoh misalnya keterlambatan dulu lah. Saya coba cari informasi, kenapa sih ini kok sering telat terus ya gitu ya. Saya cari informasi, oh dulu ternyata begini gitu. Istrinya udah nggak ada, dia orang tua tunggal, anaknya sekolah kewatan gitu. Jadi dia pagi-pagi itu harus nyiapin sarapannya, anaknya nyabut pakai terus nganter. Nah sehingga jam pertama itu selalu telat gitu. Nah ini kan saya komunikasi dulu dengan yang lain gitu ya, cari informasi gitu terkait dengan kenapa ini keterlambatan sampai kasus ya, kasus. Akhirnya saya coba ngobrol tuh sama saya sampaikan, oh ya Bu punten saya telat terus gitu. Nah dari sana saya nyari solusi ya, gimana kira-kira supaya dengan pola dia seperti itu, kalau misalnya dia dikasih ke orang gitu, anaknya disuruh ngantar orang, bukan solusi juga gitu. Saya tahu lah, kita tahu gaji guru berapa ya gitu ya. Kalau saya ke sana pakai Grab itu 50 hampir 25.000 lah ya. Kalau dari rumah saya Cilangsi ke kota aja itu udah 18.000. Kalau dari sini kan lebih ya, 30-40.000 lah. Bolak-balik berapa? Gaji guru berapa? Itu kan nggak mungkin kita maksain ya. Akhirnya saya coba gitu ya Bu, ke kasih kurikulum bisa nggak untuk yang ini, beliau ini kita jangan kasih jam pertama. Solusinya kayak gitu. Jadi intinya tadi komunikasi. Jadi komunikasi dulu, ya, terus kemudian kolaboratif akan mencari informasi agar permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Ya, kalau tantangan dilema etika itu ya kadang kita harus memutuskan apa yang tidak sesuai dengan hati nurani kadang ya. Iya. Itu yang paling susah. Apalagi kalau perempuan kan, itu kadang kalau perempuan kita harusnya begini ya. Tapi ya sebagai kepala sekolah saya harus tegas misalnya kayak gitu ya. Karena saya paham gitu, tapi gini ya banyak lah ya. Jadi tantangan paling susah itu ketika tadi gitu ya.
sesuatu yang kita putuskan, tapi sebetulnya gitu ya, secara hati nurani kita juga sebetulnya kurang pas dengan keputusan itu, tapi kalau secara logika itu yang harus kita putuskan akhirnya. Itu tantangan terberatnya. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian nih, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di kita, ataukah apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah tergantung kasusnya ya. Iya. Tergantung kasusnya. Kalau memang saat itu darurat gitu misalnya, ada yang telepon tiba-tiba saudaranya kecelakaan butuh uang segera, itu berarti harus syarat itu kan, nggak mungkin minggu depan saya selesaikan. Jadi tergantung kasusnya gitu. Kalau memang darurat saat itu selesaikan, harus saat itu juga diputuskan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada tenggang waktu gitu ya, kayaknya misal bisa nih gitu ya, misalnya terkait anggaran atau apa itu, misalnya ada jeda waktu, nah sampai kita buat timeline-nya gitu ya, kita coba kayaknya masih minggu depan masih bisa kita selesaikan. Oke, berarti kalau misalnya masih minggu depan, kita berarti masih punya waktu untuk coba mengkaji lagi, cari informasi lagi, coba musyawarah lagi dengan para wakasek gitu ya, atau misalnya komite kita undang juga, orang tua kita undang juga kalau misalnya masalahnya besar gitu ya. Nah, jadi tergantung kasusnya gitu ya. Kalau memang segera ya harus segera. Kalau misalnya ada yang bisa ada jeda waktu, ya kita sesuaikan dengan jeda waktu masalah itu harus diselesaikan kapan gitu. Tapi yang jelas bahwa nggak sampai berlarut-larut tertunda-tunda gitu lah ya. Karena kalau gitu nanti ngayaya ya, pakai bahasa Sundanya ngayaya ya. Iya. Akhirnya lupa aja gitu, sehingga kasusnya akhirnya udah hilang gitu ya. Jadi tergantung kasusnya sih. Iya, jadi tergantung kasusnya. Kalau seandainya kasusnya kecil, bisa langsung. Dan harus cepat gitu ya, darurat ya berarti harus cepat gitu. Terus kalau seandainya kasusnya yang agak berat, ya memang harus kolaborasi gitu ya, bila-bila. Nah, kemudian Bu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam dilema etika ini? Oke, kalau orang yang paling bisa saya percaya sekali ya teman yang di rumah ya, suami. Itu yang pertama, saya selalu nggak pernah, bahkan setiap kejadian keputusan yang sudah saya ambil pun gitu ya, itu selalu saya refleksi lagi dengan suami itu, tadi gini ngambil keputusan gini. Nah, kita coba ngobrol tuh begini, harusnya begini tadi. Nah, itu jadi pembelajaran juga nanti untuk keputusan lainnya. Tapi ketika misalnya di sekolah, faktor-faktor yang memang saya rasa mempengaruhi keputusan dari etika itu ya, tadi ya, karena mungkin kayak tempat saya kan baru ini, saya baru kesini, jadi saya belum paham sebelumnya tentang bagaimana karakter anak A, B, C itu kan belum paham. Kemudian sistem di sini juga ternyata banyak yang harus kita perbaiki. Nah, jadi saya banyak minta sharing gitu dengan teman-teman guru di sini. Saya juga guru-guru senior dan guru-guru muda juga sampai ke OB gitu ya, Biro gitu, bahwa saya sampai tukang warung gitu, saya coba nanya gitu kalau misalnya ada informasi-informasi yang saya butuhkan, termasuk juga ke siswa gitu ya, ke siswa saya coba ambil semua masukannya untuk tadi gitu ya, mempermudah saya untuk bisa mengambil keputusan. Itu faktor permasalahan di rumah dan di sekolah ya Bu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya dalam dilema etika ini? Jadi memang nggak mudah ya ambil keputusan ketika pilihan yang kita ambil itu sebetulnya secara moral, secara etika mungkin benar. Tapi mungkin ada yang kita langgar di lain sisi, misalnya aturan. Memang nggak mudah. Kadang memang ya harus berpikir bedanya jadi guru ya, ternyata bukannya kayak gini ternyata ya, kalau sekolah itu harus bisa ngambil keputusan memangnya. Nah, tapi memang tadi gitu ya, bahwa apapun pilihannya kita kan tetap harus memutusin ya. Karena tadi gitu, menimbang pilihan sekian banyak pilihan yang harus kita ambil, alternatif apa yang paling bisa kita pilih untuk meminimalisir kerusakan dan memperbanyak manfaat gitu. Sehingga tadi kadang saya nggak merasa cukup kalau misalnya mengambil keputusan itu sendiri, tapi saya butuhkan juga informasi dan masukan dari rekan-rekan ini. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak mudah juga gitu ya Bu ya.
keputusan ini baik untuk orang banyak atau enggak seperti itu. Tapi kan dia hidup pilihan ya. Harus milih, gitu, harus mutusin, gitu, harus selesaikan kasusnya gitu. Baik, itu Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya, khususnya dalam pengambilan keputusan berbasis mengenai kewajiban. Saya sebagai guru mudah-mudahan saya bisa menerapkan kepada murid saya dan bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Ibu, terima kasih, mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih. Baiklah, sesi wawancara kedua kali ini dengan Ibu Dian Zaryati, MPD. Terima kasih, mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.